Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ainur Salam, NIM E20193122. Di sini saya akan menerangkan tentang zakat perusahaan. Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi sosial yang disejajarkan dengan ibadah sholat, yang membutuhkan pemahaman tentang ketauhidan dan tentang toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia dalam pelaksanaannya. Undang-undang tentang zakat telah diatur oleh Undang-Undang tentang zakat di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Zakat perusahaan sebagai representasi syariah suatu perusahaan diharapkan dapat memicu pertumbuhan dan distribusi ekonomi yang sangat cepat dan semakin baik, dan juga didukung oleh sistem yang jelas, sehingga zakat dalam suatu perusahaan, dalam suatu laporan keuangan perusahaan itu sangat penting sebagai konsep dasar penentuan zakat atau besaran zakat dari suatu perusahaan tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Merin Dian Putri, NIM E20193110. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pengeluaran zakat perusahaan. Zakat perusahaan bisa disebut juga dengan zakat perdagangan. Maka dari itu, perhitungan nisbah dan syarat-syaratnya itu sama dengan zakat perdagangan. Dasar perhitungan zakat perdagangan telah diterangkan di dalam hadis riwayat Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, yaitu apabila telah sampai waktu untuk membayar zakat, perhatikanlah apa yang kau miliki, baik uang atau barang yang siap diperdagangkan. Kemudian nilailah dengan nilai uang, demikian pula piutang. Kemudian hitunglah utang-utangmu dan kurangkanlah atas apa yang engkau miliki. Di dalam hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa pola perhitungan zakat perusahaan sekarang ini adalah didasarkan pada neraca, yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Metode itu bisa disebut oleh ulama dengan metode syariah. Untuk mengetahui nilai harta yang terkena zakat dari sebuah perusahaan, maka aktiva lancar harus dikurangi dengan kewajiban lancar. Setelah itu, dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Metode itu digunakan di Saudi Arabia dan beberapa negara Islam yang lainnya. Ada 3 tata cara pengeluaran zakat perusahaan. Yang pertama yaitu dihitung dan dikeluarkan zakatnya seperti perdagangan. Metode itu mengeluarkan zakat dalam kurun waktu setahun sekali dengan menghitung nilai bangunan dan hasilnya, kemudian dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% seperti zakat perdagangan. Yang kedua yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasilnya saja, 2,5% dengan nisab emas. Metode tersebut mengeluarkan zakat oleh perusahaan ketika menerima 1 tahun. Artinya ketika 1 tahun perusahaan menerima penghasilan, maka dari penghasilan tersebut
langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dengan merujuk kepada nisab emas yang berlaku. Yang ketiga yaitu zakat dikeluarkan dari hasilnya saja dan menggunakan nisab pertanian 10% atau 5%, dan zakat dikeluarkan pada zakat pembayaran tanpa menggunakan 1 tahun. Pada metode tersebut, pengeluaran zakat dilakukan pada pembayaran sesuai dilakukan dengan merujuk kepada nisbah pertanian 10% atau 5%, 10% untuk zakat pertanian yang tadah hujan, dan 5% untuk zakat pertanian yang menggunakan irigasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM E2019-3141. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum menginvestasikan harta zakat. Yang pertama, hukum menginvestasikan harta zakat oleh para mustahik. Tidak ada perbedaan pendapat antar ulama tentang bolehnya menginvestasikan harta zakat dari mustahik setelah diterima. Hal ini karena harta zakat setelah diberikan kepada para mustahik menjadi milik mereka dengan kepemilikan yang sempurna. Mereka bebas menggunakan harta tersebut untuk dijual, dihibahkan, atau diinvestasikan pada proyek tertentu. Dengan demikian, hukum menginvestasikan harta zakat yang dilakukan oleh mustahik setelah diterima adalah boleh. Yang kedua, hukum menginvestasikan harta zakat oleh muzaki. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan dengan segera, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Berdasarkan pendapat ini, maka muzaki tidak boleh mengakhiri pembayaran zakat dari waktunya tanpa ada halangan yang dibenarkan. Dengan demikian, muzaki tidak boleh menginvestasikan harta zakat karena akan mengakibatkan pengakhiran pengeluaran zakat yang bertentangan dengan wajibnya segera mengeluarkan zakat. Hal ini karena investasi zakat memerlukan waktu yang lama untuk memutar modal, sehingga tidak bisa dilakukan penyenggaraan mengeluarkan zakat yang tidak dibolehkan secara syar'i. Yang ketiga, penggunaan dana zakat untuk investasi menurut Wahbah al-Zuhaili. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwasanya tidak diperbolehkan mendayagunakan harta zakat dengan cara menginvestasikan pada bidang-bidang sekiranya dapat menguntungkan, sekalipun nantinya itu akan menghasilkan keuntungan. Hal itu tidak diperbolehkan karena dalam menginvestasikan harta tersebut tidak adanya akad wakalah yang dilimpahkan oleh sang mustahik kepada orang atau suatu lembaga yang akan menginvestasikan harta zakat tersebut. Yang keempat, penggunaan dana zakat untuk investasi menurut Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwasannya harta zakat boleh diinvestasikan. Ia menjelaskan bahwa bagi imam atau pemimpin dibolehkan menginvestasi zakat dalam bidang apapun, sekiranya nanti mendatangkan keuntungan, seperti dalam bidang perkantoran, perdagangan, dan jalan yang lainnya, asalkan dapat membuka peluang keuntungan. Adapun dasar Yusuf membolehkan melakukan investasi terhadap harta zakat, yakni sahabi. Qaul sahabi adalah semua perkataan dan ketetapan sahabat dalam meriwayatkan dan memutuskan soalan. Adapun perkataan sahabat Nabi SAW yang telah dikutip Yusuf dalam kitabnya adalah perkara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yakni idza a'taitum fa'nu, artinya apabila salah seorang di antara kamu memberi, maka cukupkanlah pemberian itu. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwasannya Sayyidina Umar melakukan sebuah terobosan supaya dapat
mencukupi kebutuhan orang-orang fakir di masa yang akan datang dengan zakat. Salah satunya cara untuk mencukupi kebutuhan mereka di masa mendatang nanti adalah dengan cara menginvestasikan harta zakat. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya seorang pemimpin harus membuat kebijakan-kebijakan yang sekiranya mempunyai manfaat dan kemaslahatan kepada rakyat-rakyatnya. Adapun menginvestasikan harta zakat merupakan salah satu caranya, karena ini dapat mendatangkan kemanfaatan di masa mendatang nanti. Sekian penjelasan dari saya. Sekiranya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You